Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Yuk, hari ini kita mulai lagi belajar tentang karakter. Gak tahu kenapa Tuhan terus bawa dalam konten disciple ini tentang karakter, belajar tentang karakter. Tapi memang kalau boleh bercerita, saudaraku, seringkali saya temui dengan beriringnya waktu ya saudaraku ya. 31 tahun saya melayani Tuhan. Seringkali termasuk diri saya sendiri, itu kita terkena masalah, tersandung masalah. Karena karakter. Hati pingin. Seperti Paulus bicarakan tuh memang benar. Ada benernya saudaraku. Di dalam batinku aku selalu ingin melakukan yang baik. Tetapi ada sesuatu di dalam diriku yang membuat aku akhirnya melakukan yang jahat. Gitu. Sedangkan kalau Allah ditulis di kisah Yusuf, manusia mereka-reka yang jahat, Allah mereka-reka yang baik. Setelah itu kita temukan bahwa aku adalah manusia celaka. Paulus tulis itu. Ketika aku ingin melakukan yang baik, yang jahat ada padaku. Aku menjadi tawanan dosa. Nah ini saudaraku, Yakub kena ini. Dia menjadi tawanan dosa. Saudara. Nah, Yakub tuh ingin beresin masalah sama kakaknya, beres. Tetapi Yakub ini memperoleh harta dengan membalas pada Laban yang curang. Dia memakai cara yang juga tidak memberitahu Laban. Dan dengan teknologi memberikan ranting, memberikan ini sampai yang namanya kambing totol-totol, kambing loreng-loreng. Domba totol, domba loreng gitu saudaraku. Ya, dan setiap kali yang berkelamin namanya, ada perkawinan hewan ternak yang digembalakan oleh Yakub tapi punya Laban. Kalau keluar totol-totol itu punyanya Yakub. Jarang, tapi Yakub memberikan sebuah cara, jadi itu lahir terus saudaraku. Jadi dia makin kaya. Tetapi yang totol-totol, yang loreng-loreng, itu harganya lebih murah daripada yang
lahir dengan warna yang putih, yang hitam, yang coklat begitu saudaraku. Nah, Yakub enggak apa-apa gitu. Tapi dia punya cara itu yang enggak baik. Gitu. Kita awali dengan itu ya saudaraku ya. Dan Rasul Paulus menuliskan bahwa di pasal 8 ayat pertama, kelanjutannya, syukur kepada Allah, the law of spirit, roh yang memberi hidup. Kalau terjemahan bahasa Indonesia, itu membebaskan aku dari tawanan dosa dan maut. Lalu ketika saya membaca ini, tiba-tiba Roh Kudus memberikan sesuatu pemikiran bahwa the law of spirit, suara Tuhan. Suara Tuhan itu banyak cara Tuhan menyampaikannya. Bukan yang cuman audible kita dengar secara suara roh yang biasa diajarkan, diceritakan, ya diberikan pengertian, bagaimana Tuhan itu berbicara. Bicara Tuhan itu berbicara banyak saudaraku. Salah satunya tentang realita kehidupan, di mana Alkitab, cerita Alkitab itu realita kehidupan, dan sebagainya saudaraku. Nah, di sini the law of spirit memerdekakan kita dari hukum dosa dan maut. Membebaskan kita. Di zaman perjanjian baru, itu Roh Kudus diam tinggal di dalam kita. Nah, di sana Roh Kudus akan tuntun kita, saudaraku. Dengan cara mungkin ada rasa tidak enak. Kalau orang dunia mengatakan itu bahwa kok hatiku enggak enak ya. Atau tiba-tiba keinginan berdoa, tiba-tiba teringat sesuatu, teringat seseorang, atau keinginan memberi. Tiba-tiba ada kerinduan ibadah lebih dalam, tiba-tiba ada kerinduan untuk melayani. Segala sesuatu yang mengandung unsur kasih, memberi, pengorbanan, lalu menuju kepada Allah, itu boleh dikatakan itu cara Roh Kudus bekerja. Walaupun ada melalui penglihatan ya, panca indera roh, pendengaran, lalu ada penciuman rohani, ada yang namanya mengecap, ada yang namanya meraba. Panca indera manusia rohani kita yang Roh Kudus jamah, Roh Kudus bisikin, Roh Kudus kasih lihat, terus kita rasakan sesuatu dan sebagainya. Nah, itu karunia-karunia Roh Kudus saudaraku, penglihatan dan sebagainya. Tapi Tuhan juga berbicara melalui rasa nggak enak, rasa malu, rasa kok nggak nyaman ya, kok rasanya nggak bener deh. Hati nurani kita berbicara saudaraku. Nah, Roh Kudus itu bekerja melalui hati nurani kita. Jadi bagaimana kita penting hidup ini kita mengontrol emosi, tetapi hati nurani kita itu kita harus dengar. Setiap orang punya hati nurani berbeda. Setiap orang punya ukuran berbeda. Setiap orang punya emosi juga berbeda. Sehingga ada spirit atau roh, keperkasaan orang itu hati nurani baru berani. Ada yang pinter gitu ya. Berani itu seperti kayak Musa, Daud gitu ya. Lalu ada lagi yang nekat, itu Daud. Berani nekat, Goliat dilawan gitu ya. Ada yang pinter, ada yang pandai berbicara gitu ya saudaraku, pandai lobbying. Kita lihat tentang belajar tentang kita Yefta gitu ya saudaraku ya. Ada yang pintar strategi. Jadi macam-macam. Setiap orang itu diciptakan Tuhan. Itu kalau boleh saya umpamakan dilukis. Gitu, pelukis. Tetapi dalam lukisan itu ada warna, ada goresan, ada garis, ada lengkungan, ada titik. Ada banyak hal yang Allah gambar. Nah, gambaran Allah itu saudaraku, ada yang kelihatan. Seperti seorang pelukis, benar-benar seorang pelukis. Tuhan itu melukis yang gampang dilihat. Contoh orang menggambarkan sebuah pemandangan, lalu melukis wajah seseorang. Tapi ada yang abstrak saudaraku. Ada yang cuma siluet ya, siluet aja begitu ya. Gitu. Nah, setiap lukisan Allah itu punya orang-orang yang bisa memahaminya. Setiap lukisan Allah itu punya orang-orang yang mengingininya. Setiap lukisan Allah itu ada orang-orang yang
melihat, lalu mengikutinya. Demikian juga di dalam dunia pelayanan, dunia pekerjaan. Ada orang yang menginginkan pekerjaan dengan karakter sebagai seorang seniman, ada yang dengan karakter seorang profesional, ada yang tertib disiplin, ada yang nyantai, ada yang ya gimana aja kita ngalir. Ada orang tuh pingin hidupnya punya sesuatu, ada orang ya udah begini aja, ada orang yang suka hidup di ketenangan, ada orang yang suka bahwa kita nggak usah seperti itu, ada orang yang bekerja cukup, yang penting bisa membahagiakan keluarga, tapi ada orang saya harus menjadi seorang pemimpin, saya harus punya ini. Semuanya itu is okay, karena keinginan itu salah satu panggilan hati nurani. Tapi seringkali di dalam hati nurani ini ada yang namanya itu penjara dosa, gitu. Kita pada Roma 7 itu mengatakan, Paulus itu tulis, di dalam diriku itu selalu ada keinginan yang baik, tapi yang jahat yang kulakukan. Nah, yang jahat ini ada namanya karakter, gitu. Di luar yang namanya sesungguhnya hati nurani kita yang benihnya awalnya. Kenapa? Karena benih setiap awal manusia itu diciptakan, semua isi dunia ini termasuk manusia. Pada hari terakhir penciptaan, Tuhan cuma ngomong, semua itu baik. Termasuk manusia itu baik. Tetapi dalam cara mengendalikan, mengontrol sesuatu, itu membuat manusia tidak baik. Yang namanya pola pikir, saudaraku. Hati sanubari setiap manusia itu baik. Pasti ada kebaikan di dalamnya. Karena Allah menciptakan manusia menutupnya dengan bahwa semua itu baik. Semua baik, semua baik. Gitu. Apapun yang Tuhan kerjakan itu baik. Ya, kita pahami ini. Tetapi pemikiran setiap orang itu berbeda. Pemikiran itu tercetak sebetulnya saudaraku. Pikiran itu tidak dilukis. Pikiran itu tercetak. Bukan Tuhan. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan, mengikut Tuhan, itu pikiran kita harus punya pikiran Tuhan. Milikilah pikiran Kristus. Nah, firman Tuhan kalau kita ambil lalu kita jejerkan, kita pahami begini, itu lebih mudah dan kita punya tugas satu, kontrol pikiran dulu. Jiwa manusia ini terbentuk ya, emosi, perasaan dan pikiran. Itu terbentuk dari nol, dari di dalam perut ibu. Apa yang dia alami, apa yang dia dengar, sampai apa yang dia lihat. Ya, kedokteran membuktikan bayi dalam perut itu belum melihat tapi sudah mendengar. Ya. Nah, apa yang dia sentuh, apa yang dia rasa. Gitu. Itu semua membentuk pribadi dia. Karena di dalamnya timbul namanya emosi dari perasaan. Yang kena perasaannya, perasaan melo, indah banget, gitu. Hati senang, suasana nggak enak, hati nggak nyaman, perasaannya nggak nyaman, saudaraku. Gitu. Nah setelah itu baru dikecap. Ketika kita meraba situasi, peperangan, aduh, gitu. Ya, ngeri aku, takut aku. Nah itu bercampur aduk, jiwanya yang bercampur aduk. Lihat, wow, kayaknya enak nih, wow. Terus menimbulkan namanya nafsu, emosi. Nafsu itu pasti melahirkan emosi. Emosi setelah itu melakukannya, fisik yang jalan. Jadi pikiran itu, kalau orang-orang dikendalikan oleh pikirannya sendiri, tidak ada pikiran Kristus, dia akan lakukan apa yang dia mau. Nah, pikiran Kristus itu ya firman Tuhan. Jadi kalau kita mengerti, memahami firman Tuhan itu menjadi barrier, pagar yang membatasi kita untuk melakukan dan tidak. Ingin, tapi enggak udah malam. Kalau aku makan nasi lagi, badanku melar nanti.
Enggak udah malam, besok aja. Aku enggak keluar, aku enggak melakukannya. Enggak jangan beli dulu. Nanti aja kalau keuangan lebih terbuka, lebih lapang lagi. Enggak beli dulu buat apa? Gitu. Kenapa? Ada pikiran yang baik yang mengendalikan apa yang akan kita lakukan. Padahal apa yang kita lihat, kita rasa, kita raba, kita kecap, kita pingin. Nah, pingin ini lahirlah itu. Pertama kita mendapati melalui panca indera, lalu ketemu pingin. Karena rasa, enak banget. Kalau hujan-hujan gini makan yang pedas-pedas, yang panas-panas. Kalau gini panas gini kita masuk ke ruang AC. Ya, kalau begini aku harus lebih lagi supaya nanti aku lebih ini. Aku harus lebih cepat supaya tidak terlambat. Gitu. Jadi semua yang dirasakan, yang didapati, lalu diolah melalui pikiran. Nah, pikiran ini kalau tidak dipenuhi dengan firman, atau kita tidak mau firman yang mengendalikannya, itulah yang menyeret kita kepada perbuatan salah atau dosa. Saudaraku, the law of spirit, hukum daripada roh, salah satunya suara Tuhan, itu firman Allah yang tertulis yang diletakkan di pikiran kita. Yang ditulis dikatakan bahwa milikilah pikiran Kristus. Nah, pikiran kita ini itu direcoki, dijejelin, diganggu, disuarakan. Setan tuh kesini. Alkitab mencatat, hati-hati dengan panah api si jahat. Nah, panah api itu ditembakkan. Api itu berarti kepanasan atau sakit. Kan gitu. Kan ditembak, tadi dengan panah api si jahat ditembak, kita panas hati, kita ada rasa sakit. Lalu kita marah, sedih, benci, iri hati. Kenapa? Karena ada si pengganggu yang ingin membawa kita, menjerumuskan kita ke dalam dosa dengan melakukan pelanggaran. Pelanggaran kehidupan, pelanggaran etika, pelanggaran firman Tuhan, membuat tidak nyaman orang lain. Gitu saudaraku. Sikap kita, cara bergaul, sikap bergaul, cara berkomunikasi, cara bersentuhan, cara berbicara. Nah, iblis bergulat di sini. Kalau kita bergulat dengan ini, tidak bisa menang. Tidak bisa menang. Kenapa? Karena kita bergulat dengan iblis, iblis itu tekun, nggak pernah mau berhenti mengganggu kita. Iblis itu ketika Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Itu ditulis. 3 kali gagal. Karena Yesus ada tertulis pikirannya di dalamnya dipenuhi firman. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, ya, dan sebagainya. Gitu. Nah, iblis itu tekun, ulet. Enggak pernah undur. Ketika dia gagal, dia mundur dulu. Bukan undur, dia mundur, terus ditulis di Alkitab, menunggu kesempatan untuk mengganggu lagi seumur hidup kita sebelum kita dipanggil pulang ke surga. Nah, inilah pergulatan. Lah, hidup anak-anak Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang-orang Kristen itu selalu bergulat dengan ini. Nah, firman Allah itu mengisi pikiran kita. Tetapi harus kita mengerti. Kalau kita mengerti, firman Allah itu menjadi yang namanya tabutnya Tuhan. The Ten Commandments, 10 perintah Allah. Dengan apa? Allah menulis dengan jari-jarinya yang berbentuk api. Nah, itu ditaruh di kemah khusus, di kemah Musa, itu di ruang Maha Kudus. Di mana di dalamnya semua peralatan di dalamnya, tongkat Harun berbunga, mana dari surga,
semuanya itu datangnya dari Tuhan. Sehingga kalau boleh kita ekspresikan untuk kehidupan kita saat ini, bahwa ketika kita mendengar firman, Roh Kudus akan hidupkan dengan apinya. Roh Kudus itu api. Api yang menghanguskan. Lidah-lidah api yang turun di atas kepala para rasul. Api yang membakar. Gitu. Sekedar pengetahuan aja, saudaraku. Roh jahat, setan, iblis paling takut dengan api Roh Kudus. Gitu. Karena dia akan terbakar. Api Roh Kudus tidak membakar untuk benda-benda fisik, material. Tapi yang bentuk spirit. Nah, Roh Kudus itu salah satunya aja berbentuk api, ada berbentuk yang burung merpati, yang adalah lambang. Nah, salah satu kita bicara api. Ada yang bicara air, Roh Kudus, betul. Nah, api ini, Roh Kudus ini, itu yang akan menghidupkan setiap firman yang pernah kita dengar. Dan firman itu kita dengar, itu akan masuk di perpustakaan. Manusia itu diberikan yang namanya otak. Nah, otak ini menyimpan segala informasi yang pernah ada dalam hidup kita, yang pernah terjadi dalam hidup kita. Yang pernah kita temui, itu ada di otak. Masuk. Makanya aku ingat. Atau enggak ketika ulangan, kita harus mengingat pelajaran-pelajaran yang pernah diberikan. Yang namanya ingatan. Nah, itu adalah perpustakaan. Nah, firman Allah juga perpustakaan masuk ke dalam pikiran kita. Setelah itu, Roh Kudus akan dihidupkan menjadi rema. Itu akan menjadi seperti lidah-lidah api. Nah, itu ditulis di hati kita. Sehingga ada orang-orang yang mengalami misalnya segala sesuatu di mana kuasa Allah bekerja di dalam hal itu. Maka dia akan sangat kuat berpegang hal itu. Contoh, ada orang yang selalu mendapatkan jawaban dari doa. Ada orang yang ketika melayani, lalu Roh Kudus itu melakukan lawatan. Ada yang namanya karunia membedakan roh, ada melepaskan roh-roh jahat dari orang-orang yang ada. Ada yang dalam bentuk pernyataan-pernyataan Tuhan, hikmat, marifat, ya, gitu. Karunia-karunia roh bekerja. Roh itu membentuk api, saudaraku. Dan itu akan menghidupkan. Di mana pengalaman daripada refleksi firman Allah yang terjadi, itu tertanam di hati kita. Ada lagi orang itu ketika dia melakukan tindakan memberi seperti yang ditulis di Alkitab, terus dia mendapatkan yang tertulis di Alkitab karena dia memberi. Gitu. Ada yang orang yang menolong. Terus dia akan keluar daripada situasi dia yang sulit. Saya punya kesaksian, saudaraku. Saya ingat sekali, setiap kali ketika yang paling jelas nih saudaraku ya, yang paling jelas nih ya. Pada suatu hari saya pada waktu anak saya yang sulung tuh kecil, masih belum sekolah mungkin ya, gitu. Setiap Sabtu saya ajak main ke sekarang, kalau sekarang tuh Game Master, tempat bermain anak-anak di sebuah plaza, saudaraku, pertokoan ya. Sebelum bermain selalu saya ajak makan di fried chicken. Selalu, dia paling suka. Dan kami beli paket, karena kehidupan kami masih sederhana, kami beli paket. Harganya murah, saudara, pada masa itu cuma 5.000. Satu ayam, satu nasi, satu minuman. Dan itu rutin kami lakukan. Sedang kami sendiri berhemat. Kami hidup masih sederhana, jadi kami sebelum pergi makan, setelah pulang dari pergi, kita makan. Jadi di rumah aja. Tapi kalau anak kami yang sulung, itu kalau Sabtu, dia makan di luar, jajan fried chicken. Ya, gitu. Udah, pada suatu hari saya sama, sore jam 4,
berangkat nih, naik motor nih sama anak. Lalu selalu parkir, di depan parkiran tuh ada yang namanya fried chicken di pertokoan ini. Jadi kami selalu masuk makan dulu baru main anak saya ini. Nah ketika saya ngantri, anak saya dengan istri saya ada tunggu di meja makannya. Tiba-tiba sebelah kiri, saya ingat, itu ada yang Noel. Terus suara om, saya noleh. Gitu. Kenapa? Gitu. Anak kecil, saya ingat masih sepinggang saya lah. Kenapa? Gitu. Kumal, anak itu kumal. Dan tempat itu memang pertokoan, lalu ada bagian-bagian yang kosong, itu banyak anak-anak yang bermain di sana, sebagainya. Artinya bahwa anak ini anak-anak terlantar atau anak-anak yang peminta-minta, pengemis, saudaraku. Tapi anak ini ada teman-temannya bermain di sana, sebagainya. Kurang lebih seperti itu, saudaraku. Yang saya tahu dia, saya begini, ya ada apa? Om, kalau nanti ada lebihnya, kasih ke saya, jangan kasih ke teman-teman saya. Maksudnya gitu, orang lain atau teman saya gitu dia ngomong. Oh iya, dah gitu, nggak mau panjang lebar. Terus dia pergi. Tiba-tiba hati saya itu kayak terenyuh gitu saudaraku. Kayak tersentuh. Kasihan ya. Gitu. Saya antri lalu saya bilang beli paket 2. Gitu. Dia minta sisa. Saya beliin 2 sama persis termasuk minumannya. Saudaraku, persis dengan anak saya. Nah, setelah itu saya hantar ke istri anak saya, lalu saya cari ini anak. Ketemu dia lagi lari di sana, saya panggil. Gitu. Lalu saya beri itu. Setelah itu saudaraku, anak saya ini hampir terlalu sering ada yang kirim, ada yang ajak, ada yang bawa, dia makan fried chicken. Sebelum itu selalu kami aja. Tuhan datangkan, Tuhan balaskan. Gitu. Menurut pendapat kami ya. Nah, sejak saat itu menjadi rema. Sehingga seringkali ketika mendapati sesuatu itu saya ingin ngasih. Dan ngasih itu ukuran yang sama, saudaraku. Artinya begini. Kalau saya misalnya nih ada anak yang susah untuk bayar sekolah. Ya, saya ketika ya bahasanya tergeraklah atau apapun ya saudaraku ya. Pokoknya hati tersentuh pingin ngasih. Gitu. Saya ngasih itu enggak uang sekolahnya. Saya enggak tahu kenapa ya saudaraku ya. Nanti kita pelan-pelan kita bahas ini. Gitu. Ini ada hubungannya dengan Yakub, saudaraku. Saya memikirkan sampai yang namanya anak ini uang sekolahnya enggak seberapa, saudaraku. Tetapi sampai yang namanya uang jajannya setiap hari saya kasih. Ada orang berpendapat gini, kalau kamu ngasih seperti itu, contoh nih saudaraku, contoh aja. Uang sekolah anak itu mungkin 100.000, 75.000. Ya. Saya bisa memberi itu dengan plus. Setiap hari saya kasih uang dia jajan 15.000. Saya mikirin sampai ke sana. Kalau misalnya nih saudaraku ya, seringkali ini saya diberitahu teman ada anak yang tasnya rusak, sepatunya rusak. Itu saudaraku. Ya kadang itu saya beli itu bukan tasnya aja.
Yang biasanya terjadi gini, ini anaknya sih ini gini nih, dia naik kelas nih, kasihan. Dia dia ada fotokopi buku teman-temannya dan sebagainya. Ada aja ya, beda-beda kasus. Saudara. Terus saya dengar uang buku ceritanya gitu loh, uang seragam. Gitu seringkali saya memberi itu termasuk membeli sepatu baru, tas baru. Bukan sayanya, firman Allah yang bekerja di batin kita. Kenapa? Punya pengalaman. Dibebaskan dari penjara yang tidak berpikir lebih panjang, tidak memikirkan lebih jauh, lalu tidak merasakan hal-hal yang lain dari yang namanya tidak peduli atau egosentris. Ada sesuatu firman Allah membakar di mana kita akan melakukan yang lebih jauh, saudaraku. Itu yang saya alami ya, saudaraku ya. Nah, di situ jadi kalau memikirkan itu, mikirin itu utuh. Enggak cuma itu aja yang saya pikirin. Memberinya itu yang namanya ukurannya itu utuh, saudaraku. Gitu, saudaraku. Ya, ada kasus-kasus itu dalam hidup saya, ada juga kasus yang lain, ada yang enggak pas juga banyak. Tapi ketika saya mengalami bagaimana kebenaran firman Allah itu menjadi hidup. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dipadatkan, dicurahkan dalam limpahanmu. Dan ada satu ayat yang sangat kuat. Bukan persembahanmu yang aku ingini, bukan korban bakaranmu yang aku ingini, tapi hati yang penuh belas kasihan. Memberi dengan kasih, melayani dengan kasih. Enggak semuanya bisa kita lakukan. Tapi ada momen-momen tertentu, ada hal-hal tertentu, enggak tahu kenapa selalu melakukan itu. Gitu. Ketika anak lulus sekolah, lalu punya hati, ingin memberi. Ketika makan bersama dengan anak-anak, tiba teringat. Ketika hujan, gitu, kita makan di meja, makan enak ya, masakan istri atau dari hasil beli. Ingat orang-orang yang kehujanan, tapi dia lapar, dia makan apa adanya. Gitu. Yang pertama dari pertemuan saya dengan anak itu, yang kedua itu terjadi dalam hidup saya. Bagaimana saya ini lapar. Berapa kali saya ceritakan, itu yang cerita pertama deh. Kalau saya dulu pelayanan, saudaraku, pergi itu pasti uangnya pas dengan namanya uang kendaraan. Yang lainnya itu saya nggak punya uang. Uang yang saya dapat selalu kasih kepada istri, itu pun tidak mencukupi istri. Gitu. Nggak tahu karakter itu ada, saudaraku ya. Nah, saya pelayanan sebulan, 2 minggu, kemanapun Tuhan utus, saya itu enggak pernah rasa lapar. Kenapa? Ya karena enggak bisa beli makanan, selalu nunggu dikasih makan, diajak makan. Tapi enggak dengan sengaja pas makan datang ke rumah orang, enggak. Dan Tuhan pelihara, saudaraku. Tapi saya bisa merasakan, saudaraku. Ada sebuah cerita yang melekat di dalam hati ini yang menjadi tabut, saudaraku. Jadi kalau saya ingat orang nggak makan itu saya ingin nangis. Saya selalu kalau pergi ke Surabaya, saya turun di terminal Bungurasi, lalu saya bawa travel bag 2, satu isi buku, Alkitab, satu pakaian. Pakaian saya itu cuma berapa biji, celana cuma 2-3, di jalan cuci sendiri dan sebagainya. Normal aja, saudaraku ya, gitu. Lalu saya mandi di terminal, di tempat WC umum, bukan kamar mandi, tidak ada WC umum, bayar 500 perak. Saya titipin tas satunya, saya ambil baju saya mandi. Itu tempat klosetnya duduk, bukan, klosetnya jongkok. Lalu untuk membersihkannya itu kan tidak yang namanya tinggi embernya atau baknya tinggi, enggak, pendek. Karena itu untuk kencing sama untuk orang buang air besar.
untuk BAB, saudara. Saya mandi di sana. Setelah mandi, saya masuk rata-rata subuh, karena naik bis malam. Lalu melanjutkan perjalanan kemana gitu, saudara. Dari sana, ya, saya sebelum ikut Tuhan tidak pernah naik bis kota. Saya sebelum ikut Tuhan tidak pernah naik angkot. Saya dilahirkan orang tua itu yang cukup berada sampai saya mengikut Tuhan, saudaraku. Walaupun ketika dewasa bekerja, hidup dari cara pekerjaan yang berdosa, tapi nggak pernah susah gitu. Nah, setelah mandi, saya nunggu bis selanjutnya. Tuh, saya jongkok, saya duduk ya di terminal. Di seberang sana itu tempat orang jual makanan di terminal itu. Kesukaan saya itu soto, saudaraku. Soto ayam, soto daging, ya, soto Lamongan, soto Madura. Gitu, saudara. Saya suka. Itu selalu si penjual itu, dia kalau mau jualan kan dibuka nih. Terus itu kan kuah ngebul nih asapnya nih, diaduk begini sama dia. Saya cuma bisa lihat, saudaraku. Dan itu terbakar di hati saya. Terbakar. Ada sebuah peristiwa di mana ketika saya pernah pelayanan bersama seseorang menuju ke kota yang lain, saudaraku. Lalu kami menuju ke terminal karena naik bis. Ini anak-anak muda, saudaraku. Ya, nah saya pergi bersama dia. Dia seorang worship leader, saya seorang hamba Tuhan. Terus diutus oleh Pak Gembala pergi ke gereja cabang, ceritanya gitu di kota yang lain. Kami ke terminal naik bus. Terus diajak makan, Pak kita makan dulu. Itu ada namanya nasi rawon, saudaraku. Saya suka nasi rawon. Soto rawon itu suka saya. Lalu makanlah saya. Ditraktir dia pasti. Gitu. Karena tahu saya nggak punya duit. Saya tahu, semua orang tahu saya hamba Tuhan yang nggak punya duit. Jadi saya merasakan perihnya hamba Tuhan nggak punya duit. 14 tahun, saudaraku. Ya, 7 tahun pertama parah. 7 tahun kedua rada kurang parah, tapi ya tetap parah, saudaraku. Ketika kita bersaksi dengan tertawa untuk kemuliaan Tuhan, itu luka itu hilang sebetulnya, saudaraku. Pada waktu itu luka saya, saudaraku, luka hati saya. Tapi bertahan dan perjuangan pelayanan gitu. Karena sedang dibakar api Roh Kudus. Yang pertama firman, yang kedua perjalanan bersama Tuhan ini. Gitu. Karena anak orang berada, manja, suka yang mewah, hidup itu yang penting duit, mau itu gadis, mau janda, mau istri orang, yang penting gua dapat duit, gua embat dia, gua sikat dia. Itu hidup saya. Gitu. Nah, ketika ikut Tuhan, itu dibakar sama Tuhan. Dibakar hilang Pak? Bukan, enggak hilang. Karena kesukaan itu libido dan ingatan, pikiran, masa lalu, termasuk kenikmatannya enggak bisa hilang. Lah kita orang gila kalau gitu enggak ingat masa lalu, saudaraku. Tetapi ada firman Allah jadi barrier. Walaupun saya melangkah beberapa kali keluar, saudaraku, karena sebab yang lain. Nah, ketika makan di warung di terminal, saya makan, teman saya ini nggak habis makannya, dia makan cuma setengah. Itu saudaraku. Saya lirik, perut lagi lapar dan saya suka, enak nih. Beli sendiri nggak mungkin, kalau saya beli sendiri nggak punya duit, kalau beli saya yang traktir. Dia ngajak, dia traktir saya. Kalau saya nambah, malu saudaraku, diajak orang kok nambah. Ya, jadi kita harus punya yang namanya harga diri. Walaupun miskin, kita nggak mau direndahkan. Orang boleh kita tahu kita miskin, tapi perilaku kita jangan dipandang rendah, gitu. Maunya dibayarin aja, malu, saudara. Jujur ya, jujur. Ini ada sedikit penambahan. Selama saya sebagai hamba Tuhan, saya punya pengalaman banyak, saudaraku. Yang dikatakan bisa orang ngomong gini, sok bos, sok ngebos. Enggak. Saya punya pengalaman, saudaraku. Kita lompat dikit ya. Dalam beberapa waktu dalam hidup saya, waktu saya membangun gereja, ya, itu di 2 provinsi, saudaraku. Itu dikumpulkan orang-orang, anak-anak muda yang punya duit, punya kerja.
Dan itu kalau sekali jalan, sekali makan, setiap hari saudaraku. Ngopi, makan setiap hari. Lagi awal menanam saudaraku. Ketika garpu atau sendok atau kedua-duanya saya tutup di piring saya. Tidak ada satu orang pun yang berdiri. Dompet saya itu jalan. Saya panggil sekretaris, saya panggil pengelola, koordinator lokal, atau saya panggil full time. Orang-orang terdekat saya. Saya ambil dompet saya serahkan, bayar. Itu saudaraku. Karena peristiwa yang lain ya saudaraku ya, tapi itu tertanam bahwa seorang hamba Tuhan itu kalau diajak, yang ngajak harus bayari. Saya nggak tahu kenapa hal seperti ini. Saya itu di sini ada rasa malu. Malu dengan yang namanya panggilan. Memberitakan Allah itu kaya. Tapi diri kita sendiri tidak merasakan kekayaan Allah. Saya nggak bicara yang sedang berjuang ya saudaraku. Saya pun dulu dibayarin, saudaraku. Nah, itu berjalan kurang lebih 2 tahun saudaraku. Setahun 2 tahun. Itu setiap kali pergi, itu hampir rata-rata, sangat jarang orang berani keluar duit, walaupun yang duduk punya duit. Kenapa? Karena yang duduk itu 12 orang, 20 orang, 8 orang. Makan yang murah aja saudaraku, nasi goreng, mie goreng, 25.000 satu porsinya. Dengan minumannya, hitungannya 5.000, 30.000, 20 orang 600.000 bayarnya. Sehingga di dalam dompet saya selalu 2 juta saudaraku. 2 hari habis saya ambil lagi ke ATM. Tuhan jadi saksinya, kesaksian saya ini. Kenapa? Ada orang punya prinsip, gua mau bayarin hamba Tuhan, gua nggak mau tuh bayarin lu juga punya duit. Sampai ada yang ngomong gini, iya ngasih ke gereja gede, tapi kalau pergi nempel sama Pak Gembala. Pak Gembala semua yang bayar kok. Itu ada orang yang bicara seperti itu saudaraku. Sama-sama punya duit, apaan? Kaya apaan dia? Sombong aja gaya. Kalau pergi nggak pernah keluar duit, itu Pak Gem yang bayar semua. Itu saudaraku. Nah hal gini menjadi api yang membakar dalam hati saya. Gitu loh, nggak boleh gitu ah. Gitu. Nah saya pernah diundang seorang yang konglomerat saudaraku. Saya jarang, satu orang ini. Dia punya industri, itu banyak dan grupnya dia, itu pendirinya orang tuanya. Dan dia adalah putra tunggal, maka dia pemegang saham terbanyak dan dia menjadi pemimpin di grup ini, grup industri saudaraku. Suatu hari karena saya pelayanan di tempat grupnya dia, lalu Tuhan bekerja, termasuk di kantor dia, di pabrik dia. Lalu pada suatu hari dia ngajak saya makan. Saya dihubungi di HP saya, itu dia panggil saya itu Lauta. Lauta itu mafia itu ketua mafia gitu saudaraku. Lauta makan yuk, mau makan di mana? Saya waktu itu kalau nggak salah di WA atau di BBM. Saya, loh aku ini mau meluncur, aku lagi meluncur ke tempat ini, makan siang yuk. Gitu. Ya oke lah, aku belum makan siang. Mau makan siang di mana? Gitu. Orang ini kalau ngajak makan, itu pasti tempat-tempat yang hebat saudaraku. Saya nengok istri saya lalu aku pingin makan Padang. Padang yang dekatnya mall itu loh. Yang biasa saya makan di sana. Ya lah, ayo makan sana nanti kalau dari tempat ini kita ke sana. Oh ya wes. Oke, kita ketemu di Padang ini ya. Udah. Singkat cerita aku ketemu dia. Saya masuk, dia belum datang. Makanya teman-teman, ada saya juga nasihat aja ya. Sering ada pertemuan-pertemuan, tapi ada orang-orang itu yang ya quote and quote enggak semua yang namanya hamba-hamba Tuhan ini teman-teman. Ketemuan itu janji jam 3, datangnya jam 4:30, jam 4, setengah 4. Dan saya lihat Roh Kudus gak memberi saya hati seperti itu.
bisa terlambat, saya juga pernah terlambat. Tetapi saya selalu hubungi, sorry ya aku telat dikit, 5 menit nanti nyampe, sorry aku telat setengah jam, ini gini kan gini. Saya selalu beri kabar, tunggu bentar ya, aku lagi di parkir, aku gini. Selalu saya terus beri kabar gitu. Tapi rata-rata saya selalu lebih cepat saudaraku datang, saya yang nunggu. Karena malu saya kalau ditunggu, apalagi nggak kasih kabar. Orang kan nggak nyaman saudaraku. Ya, nah kita harus belajar hidup. Saya datang lebih dulu, saya titipkan kartu saya ke kasirnya. Saya ingat banget itu kartu kredit. Itu isinya nggak seberapa, saudara, dikit plafonnya. Cuman saya titipin. Saya bilang begitu selesai dihitung, langsung gesek kartu. Waktu itu enggak pakai PIN kartu kredit, saudaraku. Langsung gesek ya, saya percayakan kamu. Oh iya Pak, gitu. Makan. Dan bos ini saudaraku, bos ini lagi makan tuh datang lagi anak buahnya sekarang, wah tanda tangan. Ya, cantik, pakai bajunya mini saudaraku. Mobil itu yang harga di atas 1 miliar ya saudaraku ya. Mobil mahal orang kaya itu berjejer bisa hitam putih kuning tuh, ceritanya gitu saudaraku. Iya, berjejer banyak saudaraku. Saya ingat saya khotbah pergi ketemu dia pakai yang putih, pulangnya saya pakai yang hitam. Kan itu ada direktur keuangan, direktur itu yang diajak dia bos. Gitu. Lalu selesai makan, kan dihitung nih makan. Kan makan disajikan ya kalau Padang. Dihitung, habis itu sekretarisnya ini, jadi sekretarisnya itu ada, ngejaga. Kita makan sekretarisnya itu ngejaga. Saudaraku, dibisikin dia. Pss, 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 gitu. Kita lagi asik ngobrol tentang pelayanan, saudaraku, tentang beberapa hal. Terus setelah dia dengar gini, dia ngomong gini sama saya. Pak, kenapa kok dibayar? Saya cuma bilang gini sama dia, saudaraku. Loh, memangnya kamu aja yang diberkati Tuhan? Emangnya hamba Tuhan tidak diberkati Tuhan? Sungguh saudaraku, saya ngomong gitu. Saya ngomong benar-benar nyantai. Loh, emangnya kamu aja yang diberkati Tuhan? Hamba Tuhan tidak diberkati ya? Jadi aku tidak bisa bayar maksudnya itu. Dia diem, saudaraku. Tidak bisa ngomong dia. Duitnya dia itu udah gak kehitung saudaraku. Saya makan habis 300 lebih, itu cukup lumayan nilainya buat saya. Bisa dibeliin yang lain kan? Tapi enggak. Enggak tahu kenapa di dalam hati ini ada panasnya Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena selalu hamba Tuhan itu saudaraku, itu orang yang diajak harus selalu dibayarin. Tapi kalau makannya 2 juta, 3 juta, ya saya enggak bayar saudaraku, ya dia yang bayar. Tetapi kalau selama masih normal, itu kalau saya ingin bayar ya saya bayar aja. Gitu. Pernyataan iman saya itu seperti itu. Itu saudaraku. Ya, nah kita kembali lagi, waktu saya diajak makan, saya lihat, lawannya masih setengah, masih lapar, beli sendiri gak punya duit, kantong saya itu gak pernah isi duit saudaraku. Setelah diberkati pada masa tertentu, di dompet saya itu 2 juta saudara. Itu kesaksian teman-teman semua pada masa itu. Sekali lagi bukan karena kuat dan gagah, tapi karena roh Tuhan yang membakar, lalu Tuhan menyediakan. Gaya, enggak saudaraku. Dia yang akan menyediakan benih bagi sang penabur. Dicatat di Alkitab. Dan itu firman Tuhan yang membakar di hati saudaraku. Ada kok benihnya. Nah uangnya ada terus itu di rekening. Jadi pakai aja. Kenapa? Kalau saya minta dibayarin, saya nggak bisa berkumpul dengan mereka, mengajar mereka setiap saat. Karena satu acara padat, ke pertemuan selalu bicara tentang Tuhan. Mereka selalu tanya tentang Tuhan. Jadi kayak konseling rame-rame saudaraku. Setiap hari, hampir 2 tahun itu saudara. Enggak jadi minus saya kok, enggak. Gitu. Nah, dididiknya dari apa? Salah satunya itu. Di mana saya melihat bahwa
hamba-hamba Tuhan kok rasanya dimiskinkan ya. Kenapa saya punya pikiran gitu? Karena saya pernah miskin, tapi saya diajar Roh Kudus, tutup mulut. Tidak pernah rasa lapar, sungguh ajaib, tidak pernah lapar. Tidak sakit mah saudaraku. Pilek itu sampai, maaf saudaraku, itu berwarna keluar itu. Tidak minum obat, sembuh sendiri. Mandi subuh jam 4, jam 5 pagi di Bandung, di alam terbuka saudaraku. Makan enggak makan itu enggak ada urusan. Yang pasti itu sering enggak makan. Saudaraku. Makan namanya lauk basi yang kemarin, itu udah biasa. Orang miskin enggak bisa nuntut. Saudara baca di Amsal. Suara orang miskin itu tidak akan didengar. Itu ditulis sama Tuhan. Jadi sadar kalau diri ini miskin. Lalu enggak mau oleh karena panggilan Tuhan. Lalu harus diperlakukan tidak sesuai dengan apa yang tercatat di Alkitab. Bukan apa, saya nggak tahu kenapa saya kok terbakar untuk hal ini. Jadi daging ini, yang ingin ini, ditelan aja saudaraku. Saya lihat rawon itu. Lalu saya bilang, nggak tahu akal atau hikmat saya nggak ngerti. Karena lebih muda dari saya, dia Song Liter, saya hamba Tuhannya di gereja itu. Tapi ada Pak Gembala ya, yang memimpin. Kamu ini ya, berkat Tuhan kok dibuang sia-sia. Saya ambil, saya angkat, saya pindahkan ke tempat saya. Saya bilang, loh Pak. Berkat jangan dibuang-buang. Saya makan saudaraku. Pak itu bekas saya, ya gak apa-apa lah. Emang kamu penyakitan? Sama-sama anak Tuhan, saya makan. Puas saya. Nah, dari firman Allah yang kita dengar, lalu Tuhan tuliskan dengan jari-jarinya api, di mana kita dibakar, saudaraku. Orang yang mengalami rasa lapar, dia tahu perihnya lapar. Orang yang mengalami masa dibuli, dia tahu bagaimana rasanya sakitnya dibuli. Sehingga ada hamba-hamba Tuhan yang memang dia pernah menjalani bullying, dia akan lebih fokus kepada bullying. Gitu. Jadi perjalanan kehidupan dari firman Allah, tidak semua isi Alkitab itu terjadi dalam hidup kita, tidak. Ada yang dipilih dipanggil menjadi Daud. Ada yang dipilih dipanggil jadi yang namanya Yakub. Yakub itu lahir dari anak orang kaya. Daud itu dari anak orang biasa yang lahir dari dosa. Ayahnya aja melupakan dia. Dia disuruh ngirim rantangan ke kakak-kakaknya, kirim keju ke kakak-kakaknya. Ketika pertempuran dengan Goliat itu loh saudaraku. Dia naik sepeda mini itu. Sehingga Daud tidak pernah merendahkan bawahannya, termasuk Yoab. Membuat Yoab itu kurang ajar sama Daud. Abner bin Ner itu tidak pernah kurang ajar sama Saul. Karena Saul orang yang jaga wibawa. Tapi Saul ditinggalkan Tuhan karena jaga wibawa. Daud itu sampai mati dalam kekayaan kemuliaan dan menjadi biji mata Allah. Bahkan disebut oleh karena hambaku Daud, nenek moyang itu Abraham. Daud disebut Yesus keturunan Daud. Daud itu lahir dari bullying, dari kemiskinan. Kenapa? Gembalakan kambing domba lalu dikejar-kejar sama Saul 13 tahun. Menikah dihina oleh istri, anaknya Saul. Sebelum jadi raja hidup Daud itu susah. Sehingga ketika jadi raja, Daud itu nggak punya hati merampas. Daud itu nggak punya hati kalau nggak berbagi. Daud itu selalu berbagi peristiwa Siklak. Hati Daud itu seperti itu. Kalau Yakub anak orang kaya. Saya juga punya pengalaman saudaraku. Ini belak-belakan jujur honest ya. Karena Roh Kudus ngomong ya udah ngomong aja. Gitu. Nggak enak kalau nggak ngomong nanti ya saya. Rasa nggak enak di dalam. Sering masa-masa di dalam perjalanan pelayanan 31 tahun. Tuhan tuh memberkati saudaraku. Tetapi nggak tahu kenapa di hati ini punya hati gini loh.
kalau berkat itu besar masuk, saya juga harus keluarnya besar. Gitu. Ada orang, misalnya gini, saya memberi kepada gereja 30. Pendapatan saya 300 misalnya. Misalnya aja anggap aja per sebulan lah. Ketika saya mendapatkan 300, itu saya kasih 30. Ketika saya mendapatkan 3.000, saya kasih 300. Kan gitu saudaraku. Kalau hitungan Roh Kudus yang berikan, yang membakar, saya nggak tahu. Yang penting bahwa kalau masuk besar, ya keluarnya harus besar. Gitu saudaraku. Firman yang selalu membakar, itu takaran. Berilah maka kamu akan diberi. Sebuah takaran. Dilimpahkan. Ukuran yang kamu pakai akan aku ukurkan kepadamu. Gitu. Saudara baca sendiri itu nanti di kitab Injilnya Yesus. Sebuah takaran baik, ya dicurahkan dari limpahanmu, ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Nah ukuran itu selalu itu saudaraku. Sehingga acap kali ya, ketika terjadi yang namanya banjir itu saudaraku. Ya keluarnya juga harus banjir. Tetapi ketika datangnya enggak banjir, ya keluarnya enggak banjir. Nah ini yang membedakan lukisan itu saudaraku. Ada orang yang ya cuma segitu. Tapi kalau di dalam ini enggak begitu saudaraku. Berilah maka kamu akan diberi suatu yang takaran yang baik, dipadatkan, dicurahkan dalam limpahanmu. Karena ukuran yang kamu pakai aku akan ukuran kepadamu, itu ketemu itu saudaraku. Jadi saya ngukurannya kalau berlimpahan ya saya kasih mesti berlimpah, enggak boleh tetap, mesti naik. Tapi kalau turun, ya saya turun keluarnya. Nah permasalahannya ada orang ketika naik, bahkan menurunkan loh saudaraku. Ada itu orang kayak begitu. Kenapa? Karena kepentingan dia itu naik. Jadi dia beli segala belanja dia jauh lebih mahal. Karena dapat 3.000. Tapi kepada Tuhan tetap 300. Yaitu tetap 1/10. Takaran itu loh, ukurannya itu saudara. Malah ada yang menurunkan loh saudaraku. Diturunin. Kaget saya ini. Wow. Hukum apa yang kamu pegang ini? Padahal harta bertambah. Saudaraku. Kisah nyata bukan dongeng itu saudaraku. Wow. Makin kaya tapi makin pelit ya dengan pekerjaan Tuhan ya. Gitu. Di negeri dongeng itu saudaraku. Itu benar saudaraku. Tetapi nggak tahu kenapa di dalam ini beda. Sehingga ada orang-orang tertentu ya pernah mengalami bahwa dikatakan banyak hal malah dibawa pada kayak hal negatif. Gitu. Oh karena inilah, karena itulah. Sebagai contoh nih saudaraku, ukurannya saya pakai nih, takaran itu mestinya ya. Ada 2 orang anak Tuhan yang bekerja buat Tuhan melayani Tuhan. Yang satu ini cuman bekerja kurang lebih 1 bagian tubuh Kristus. Yang satu lagi itu 3, 4 sampai 5 bagian. Karena punya kemampuan dia. Nah, kebetulan yang 1 bagian ini mendapatkan berkat dari orang lain. Karena berada di bagian pelayanan ini, di tubuh Kristus ini, terus ada yang memberkati dia. Besar saudaraku. Gitu. Yang memberkati ya bagian di pelayanan ini. Gitu saudaraku. Diberkati dia. Dapat berkat besar. Itu saudaraku. Nah, yang mengerjakan kerja 5 bagian ini, dia enggak dapat besar. Ini mendapat besar dari orang yang ada di pelayanan yang sama. Nah, pelayanan ini karena 2 orang ini sama-sama memberi kontribusi, tapi ini jauh lebih besar pekerjaannya. Otomatis ukuran yang dipakai
dia minimal harus sama nilainya dapat dia. Karena dia kerja lebih keras. Ini cuma satu bagian yang dia kerjakan, yang ini banyak bagian yang dia kerjakan. Kerjanya lembur, banyak bagian yang mesti diurusin. Jadi jabatannya banyak. Otomatis yang dia terima harusnya banyak. Gitu saudara. Saya nggak tahu juga kenapa ukuran itu. Nggak bisa kalau enggak. Nah, ada orang-orang yang tidak setuju. Oh nggak bisa. Oh tidak. Sehingga bagian yang bekerja 5 bagian ini tidak diberikan. Padahal udah ada. Terpaksalah pelayanan ini memberikan harta miliknya kepada dia. Kenapa? Karena dia punya hak sebagai pekerja. Jangan sampai orang dunia ini lebih baik daripada pekerjaan pelayanan, saudaraku. Masa yang kerja 5 bagian itu cuman dapat 1 piring, yang kerja 1 bagian dapat 5 piring. Nah, yang menyediakan isi piring itu memberikan sama ini, yang bagian menyediakan isi piring ini nggak mau memberi, padahal sudah ada, nggak jadi diberi. Sehingga pelayanan ini yang harus ngisi 5 piring ini, piringnya diisi 5, karena supaya sama minimal. Nah, itulah yang dikatakan firman yang membakar itu adalah berbaju sirahkan keadilan. Perlengkapan senjata Allah. Kalau pelayanan tidak bersikap adil, baju sirah kita nggak ada. Kita gampang ditembusin panah iblis, senjata-senjata musuh, pedang tombak tembus kita nanti. Jadi ya pengertian ini yang didapat, saudaraku. Dan yang ditanam paling dalam, perlakukanlah apa yang kau ingin orang lain lakukan kepadamu. Kalau bahasa Alkitab perbuat. Perbuatlah apa yang kau ingin orang lain perbuat kepadamu. Kalau saya sudah bekerja keras, saya tidak mendapat upah sesuai hasil pekerjaan saya. Ya saya juga nggak mau toh. Gitu. Nah itu dibalik. Gitu. Kalau seseorang dijadikan pemimpin, dia harus melakukan bagaimana bawahan dia. Demikian juga bawahan. Ketika jadi bawahan, bagaimana dia harus berlaku kepada pemimpin dia. Alkitab mencatat semua itu. Tapi sekali lagi, memang ada yang dibakar. Firman itu melekat, saudaraku. Dari firman yang dibahas menjadi rema, Roh Kudus ilhamkan. Juga dari yang namanya perjalanan hidup. Ada yang namanya itu menjadi barrier di pikiran kita. Yaitu Alkitab yang harus kita ingat lalu kita harus lakukan. Bahwa berbaju sirahkan keadilan. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya yang rema aja yang harus dilakukan. Tetapi apa yang kita tahu dan mengerti kita harus lakukan. Apalagi sudah berjalan demikian lama mengikut Tuhan. Lalu ada bagian pelayanan yang diberikan Tuhan. Lalu punya pengenal firman Tuhan yang banyak. Ada yang mengatakan lebih dalam. Lebih dalam lagi. Nah. Tetapi perbuatlah apa yang kau ingin orang lain perbuat kepadamu. Berbaju sirah keadilan. Bukan korban persembahan tapi hati yang penuh belas kasihan. Ya, ada banyak hal dalam hidup, tetapi hari ini kita belajar bahwa kita itu mengikut Tuhan itu sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan menuju pada yaitu garis akhir. Paulus tulis. Petrus tulis keluar dari kemah tubuh ini. Musa disuruh lihat tanah perjanjian, habis itu suruh pulang. Jadi
Ikut Tuhan itu perjalanan. Apa yang kita lakukan, nanti kita harus pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, dinamanya pengadilan tata budi. Sebelum kita bersama Tuhan memerintah di bumi yang baru, kita pulang ditaruh di Firdaus. Nanti diadili kita, kambing dan domba dipisahkan. Kan itu ada tercatat, saudaraku. Sehingga apapun yang kita perbuat dalam hidup, itu sama dengan kita menanam benih. Kalau benihnya jagung, ya keluar jagung. Kalau boleh diumpamakan lebih jelas, itu adalah kita berjalan dalam hidup ini, kita tuh seperti orang melangkah. Kan kita mesti melakukan sesuatu toh. Pergi, kita juga melangkah pergi. Makan, kita juga nyendok makanan. Nah, kita seperti melangkah. Ketika tombol hijau kita injak, lampu hijau akan nyala di surga. Dan itu lampu itu nyala di surga menerangi kita. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Tetapi sekali lagi dikatakan, Allah menyediakan benih bagi sang penabur. Jadi untuk berbuat baik, Tuhan berikan di hati. Untuk melakukan yang baik, Tuhan berikan di pikiran. Untuk melakukannya, diberikan perlengkapan senjata Allah. Salah satunya berbaju sirahkan keadilan. Salah satunya kerelaan memberitakan Injil. Jadi kalau nggak rela, nggak bisa. Nggak rela ibadah, nggak rela khotbah, nggak bisa. Karena harus berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Dan segala sesuatu yang ditulis di Alkitab perlengkapan senjata Allah, saudaraku. Nah, inilah yang membuat Yakub akhirnya tersesat. Yakub memaksa Tuhan. Yakub sudah kaya. Yakub sudah bertemu dengan Esau. Yakub ketika ditemui Tuhan, dia tidak seperti Petrus. Kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu rinduku Tuhan, kau tahu harapku. Petrus ketika ditanya ketiga kali, dia cuma bilang, kau tahu hatiku Tuhan. Ketika dipanggil mengembala, apakah engkau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Yakub ditemui oleh Allah, dia ajak gulat Allah itu. Orang-orang yang memaksakan kehendaknya. Akhirnya Daud pincang. Yakub. Akhirnya Yakub sampai tua nggak dipakai Tuhan. Cuma permintaannya diloloskan, diberkati dia. Dan seluruh keluarganya bergumul luar biasa. Sebelum ketemu Allah, sampai setelah ketemu Allah. Sebelum ketemu Allah, istri-istrinya bergumul luar biasa untuk punya anak. Sebelum punya istri, dia bergumul luar biasa untuk mendapatkan istri yang diingini dia. Sampai dia punya 2 istri. Mengalami bullying, mengalami tipu muslihat. Ditipu, dibohongi. Tapi Yakub meminta dia menjadi seperti Laban. Berkati aku. Yakub anak orang kaya. Lalu dijadikan karyawan oleh Laban karena pingin anaknya Laban. 14 tahun bukan masa yang pendek. Dari situ Yakub melakukan kejahatan, kelicikan dalam memperoleh ternak. Karena dia dijahati, dilicikin. Unsur balas dendam. Setelah itu dia diberkati Tuhan. Tapi dia minta diberkati sama Tuhan. Yakub tidak ada permintaan yang lain. Yakub tidak menyerahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan. Udah dapat istri walaupun dengan cara yang sulit. Udah dapat kekayaan, Tuhan itu yang temui dia. Tapi ketika Tuhan datangi dia, bukannya dia memiliki hal yang lain. Tapi tetap berkat aja yang diingini. Sehingga Yakub
tidak melakukan apa-apa. Pada masa tuanya dia pakai tongkat, matanya buta, dia bernubuat untuk ke-12 anaknya yang menjadi 12 suku Israel. Tapi perjalanan anak-anaknya itu ancur-ancuran, saudaraku. Gitu. Perkelahian, pembunuhan, sampai akhirnya keluarga ini semuanya diangkut masuk ke Mesir. Jadi budak 400 tahun, saudaraku. Sehingga ketika kita mengalami hal yang tidak baik, yang buruk di masa lalu, tidak bisa kita balaskan hari ini. Waktu masa kecil sulit, ketika udah dewasa punya duit, sulit mengendalikan diri dengan duit. Masa kecil pakai baju compang-camping, ketika udah punya duit, bajunya berjejer. Saya melihat beberapa orang. Maaf saudaraku. Ada beberapa wanita yang saya temui. Itu saudaraku, di lemarinya beli baju itu, sampai baju itu dia berikan ke orang lain, itu belum pernah dipakai. Itu tagnya yang untuk harga, itu masih nempel, masih ada. Belum pernah dipakai, belum pernah dicuci. Lupa kalau punya baju itu. Jadi beli baju cuma untuk apa? Kegemaran karena keinginan. Ada beberapa wanita saya temui seperti itu. Ada lagi wanita, ya, itu untuk yang namanya kegemaran ke luar negeri, cuma sekedar pergi. Ada saudaraku. Kebetulan itu kerabat saudaraku ya. Sehingga kerabat yang satunya ini cerita. Ngomong, kamu tahu enggak bahwa dia itu pergi ke luar negeri, orang lain ke tempat wisata itu turun dari bis langsung masuk tempat wisata, dia enggak, turun dari bis cari kursi, cari tempat duduk, dia kipas-kipas. Tapi orang ini minta uang kepada anak-anaknya untuk keluar negeri. Tapi keluar negeri, dia enggak kemana-mana, dari bis naik, bis turun. Saya kayak gitu. Ngapain ditanya kenapa kamu keluar negeri? Ya liburan daripada nganggur. Tapi dia minta uang anak-anaknya cuman untuk liburan. Yang dia sendiri tidak libur sebetulnya. Ke luar negeri. Gitu. Nah, itu merampas haknya orang lain. Walaupun sebagai orang tua. Saudaraku. Orang ini enggak ada pemikiran Kristus. Hati nuraninya tidak terbakar oleh firman Allah. Dia tidak punya yang namanya barrier untuk dia berpikir patut atau enggak melakukannya. Yang penting ingin, yang penting ketika ingin emosinya itu naik. Kalau enggak dikasih, kalau enggak beli, marah. Aduh, sudah kejual, kesel aku. Itulah yang namanya kita dipenjarakan, kalau bahasa saya boleh bilang saya paling mendekati. Karena the law of spirit akan memerdekakan kamu dari hukum dosa dan maut. Penjara itu akan membawa kita kepada dosa yang maut. Penjara itu adalah penjaranya setan, di mana pilar-pilar besinya itu hawa nafsu daging. Yang kalau boleh saya bahasakan, keinginan yang selalu menghantui kita. Jadi kita kayak hantu, saudaraku. Saudara bisa ngerti ya, sebelum kita bahas tentang Yakub dan Daud nanti. Mereka orang-orang yang mengenal Allah. Tapi firman Allah tidak menjadi barrier. Taunya cuma minta sama Tuhan. Taunya cuma diberkati Tuhan. Diberi kemenangan. Perilakunya itu tidak menjadi saksi Kristus. Tidak matang dan dewasa. Karena kita semua harus menuju ke sana. Dan itu sangat berisiko tinggi. Kita gagal, saudaraku. Bahkan kita bisa terhilang dari Tuhan. Karena keinginan Nabi Bileam, hamba Tuhan. Oleh karena diberikan separuh kerajaan dari Raja Balak bin Sipor,
3 kali dia mau mengutuki bangsa Israel. Akhirnya dia diperingati Tuhan melalui keledai. Karena dia kalau jalan itu menuju kematian. Akhirnya benar, dia mati ditusuk orang Israel. Di kisah Yosua, saudaraku. Matinya tidak dalam kemuliaan Tuhan. Saul mati bunuh diri, jatuh ke atas pedang. Yudas mati bunuh diri, ususnya terburai keluar. Apakah itu kehendak Tuhan? Apes dipanggil Tuhan mereka. Enggak. Tuhan itu selalu melakukan yang baik, saudaraku. Amin, saudaraku. Yuk kita tengok firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Setelah dia ketemu dengan Esau ini, saudaraku. Ya. Nah, Yakub setelah ketemu dengan Esau, beres. Dia menyelamatkan keluarganya. Orang-orang yang dibawa sama dia tidak. Ya, tuh sifat egosentrisnya. Tidak mikirin orang lain. Jangan lihat orang itu dipilih, dipanggil Allah, diberkati Tuhan, lalu dia menjadi seperti Tuhan. Pribadinya tidak. Sehebat apapun, sekaya apapun, seberapa dipakai Tuhan dengan mujizat, seberapa diberkati Tuhan, tidak, saudaraku. Karena dia tidak terbakar dirinya. Dia tidak menjadikan firman Allah sebagai barrier. Dia cuma taunya minta sama Tuhan. Sehingga hukum-hukum Tuhan, the law of spirit, hukum daripada roh, itu tidak menjadi api yang menyala yang tertulis di hatinya. Karena Yakub selalu bicara tentang dunia. Dari yang namanya memiliki istri, memiliki kekayaan, ketemu Tuhan minta kaya. Yakub mengabdi sama Tuhan loh, tidak menyembah berhala. Membuat Yakub akhirnya tidak memberi kontribusi selain dia cuma keturunan Abraham, cuma dipakai sebagai namanya benih daripada 12 suku Israel. Gak ada perbuatan yang lain Yakub ini. Semua perbuatan manusia. Karena ketemu yang ilahi, dimanusiakan yang ilahi ini. Gak menyerah kepada yang ilahi, jadilah menurut kehendakmu seperti Yesus. Gak berbicara dengan hal-hal yang memang kan udah kaya. Tuhan gimana dengan anak-anak? Tuhan gimana dengan aku ini nanti gimana? Tuhan gimana? Kan udah kaya. Yakub itu terus bergulat saling menang sampai istri-istrinya sampai anak-anaknya bergulat saling menang. Itulah kenapa Yusuf itu mau dibunuh, karena Yusuf itu yang paling disayang Yakub, diberikan jubah terbaik. Karena Yakub ukurannya itu ego dirinya, menyelamatkan keluarganya, nggak peduli dengan yang lain. Kita temui satu karakter Yakub, saudaraku. Setelah ketemu Esau, dia seberangkan keluarganya. Setelah itu dia didatangi oleh Tuhan. Dia cuma minta berkati aku. Nah, hal beginilah saudaraku yang membuat seseorang itu seperti Yakub tidak punya berhala, tidak pernah nyembah berhala. Bahkan ibadah, bahkan melayani, bahkan memberi pada pelayanan. Pokoknya aktiviti rohaninya baik. Sampai juga terpandang. Tapi sesungguhnya di dalam hatinya yang tertulis itu tangannya setan. Yang dipikiri cuma apa? Berkat. Sehingga Yakub tidak pernah membagi berkat. Abraham itu separuh hartanya diberikan kepada Lot. Sakius pemungut cukai separuh hartanya diberikan kepada orang miskin. Karena berjumpa Yesus. Kalau Yakub minta berkat padahal sudah diberkati. Orang yang sudah diselimuti, sudah di dalam dirinya dipenuhi dengan roh keserakahan hidup. Itu ditulis. Sehingga yang jahat ini itu menguasai
hati dan pikirannya. Alkitab mencatat itu, saudaraku. Sehingga apa yang aku ingin lakukan yang baik, yang jangan aku lakukan. Paulus tulis sebagai contoh, dia ingin mengabdi kepada Allah tapi dia membunuh manusia. Padahal Taurat juga menulis, tidak boleh membunuh manusia. Tidak boleh. Tapi mereka membunuh manusia. 10 perintah Allah toh. Termasuk dalam turunan-turunannya. Kitab-kitab para nabi dan sebagainya. Kitab Musa. Nggak boleh membunuh manusia. Tapi mereka akhirnya membunuh manusia demi keyakinan mereka. Nah, kita pada satu titik di akhir ini, dalam sesi ini, bahwa keyakinan kita ini yang salah. Keyakinan itu lahir dari mana? Keputusan. Keputusan lahir dari mana? Karena keadaan. Tetapi tidak berdasarkan firman. Berdasarkan keinginan pribadi. Yakub berkati aku. Tapi Yakub tidak pernah menjadi berkat, saudaraku. Enggak pernah keluarga ini jadi berkat. Yusuf yang jadi berkat. Yusuf jadi saksi Tuhan. Nah, hari ini kita belajar, saudaraku. Alkitab mengajarkan dengan jelas. Ya, sedikit ringan, tapi gamblang, saudaraku. Dari perbuatanmu, itu tergambar. Lebih daripada kata-katamu. Perbuatanmu lebih jelas daripada berita Injilmu. Khotbahnya sih wah tentang bagaimana Allah memberkati umatnya. Tapi hidupnya minta-minta, ditopang, ya. Lalu kalau ada apa-apa memberitakan. Bukan nggak boleh. Kalau dari Tuhan silakan aja. Tapi kalau memberitakan kemiskinan, kekurangan, kebutuhan, itu cuma berselimutkan aja kebenaran. Sehingga pikiran-pikiran kita ini dipengaruhi sama si jahat. Atau pikiran kita sendiri yang memang belum benar. Sehingga dibutuhkan yang namanya pikiran Kristus. Dari setiap firman yang kita dengar, yang kita baca, yang kita tulis, yang kita tahu, yang kita beritakan. Nanti Tuhan berikan roh hikmat dan pengertian, di mana akhirnya tertulis di akal budi kita, perpustakaan kita. Roh Kudus akan remakan, akan menjadi di sini loh batu yang ditulis oleh jari-jari Allah. Dan jari-jari menulis ini akan menjadi api abadi. Sehingga dari firman Tuhan yang diremakan, firman Tuhan yang dengar, kita melakukannya. Tetapi ada yang memang orang-orang yang firman itu membakar dia. Sehingga ketika bertemu dengan perkara-perkara yang harus melakukan seperti firman ini, itu akan tetap berjalan. Karena firman itu sudah hidup, terbakar dan berbuah dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi kita nggak bisa semua firman, kita mengalaminya. Nah, biarkan hari ini pembelajaran kita belajar bahwa kita harus mengetahui banyak firman Tuhan dan kita harus belajar melakukannya sebisa-bisanya. Tetapi memang ada harus firman Tuhan yang kita belajar menjadi barrier. Nah, nanti akan selalu terjadi firman itu tiba-tiba menjadi hidup. Gitu. Lalu tertulis di hati kita. The law of spirit. Nah, karena tangan Allah yang berupa api itu membakar, itu akan selalu nyala. Yaitu Roh Kudus akan menghidupkan, Roh Kudus akan dorong, Roh Kudus akan tolong atau akan bawa kita untuk melakukannya. Nah, itulah yang namanya salah satu suara Tuhan, saudaraku. Cuman yang menghalangi, yaitu keinginan kita sendiri. Lalu kita putuskan. Itu yang membuat kita menjadi Yakub, menjadi yang namanya Daud. Gitu. Menjadi Bileam. Di mana dalam hidupnya melakukan kesalahan-kesalahan dari egosentris, keinginan pribadi. Yang semuanya tentang daya pikat
duniawi sampai pada menuju buah terlarang, saudaraku. Sehingga the law of spirit memerdekakan kita dari hukum dosa dan maut. Gitu. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.